Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 isu terkini kelas 6D akan membahas tentang remote working. Kelompok kami terdiri dari Afifah Tia Aisyah Dian, Syifa Nindita Rizka Dewi, Aulia Salwadina, dan Adna Zelik Pasaribu. Sepokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama introduksi remote working, yang kedua kelebihan dan kekurangan remote working, yang ketiga masalah seputar remote working, yang keempat dampak kesehatan remote working, dan yang kelima tips dari remote working. Sepokok bahasan yang pertama yaitu introduksi remote working. Dalam 1 tahun terakhir di tengah pandemi COVID-19, perbedaan kondisi jalanan di Jakarta yang dulu ramai dan macet, sekarang terlihat lengang dan lancar. Dalam hal tersebut, lingkungan kerja telah berubah secara signifikan, yaitu bekerja dari jarak jauh atau remote working. Sebagian besar pekerja profesional, rumah mereka kini telah menjadi tempat kerja, sekolah, dan juga tempat mereka bersantai. Banyak perusahaan yang akan terus mewajibkan bekerja jarak jauh atau remote working untuk masa yang akan datang agar meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Titik awal penerapan remote working ini dimulai dari penggunaan Zoom, Google Meet, serta Microsoft Teams sebagai platform pertemuan secara daring. Terdapat berbagai keuntungan dari metode remote working, terutama dari segi efisiensi waktu, fleksibilitas, dan skala produktivitas karyawan. Secara umum, remote working adalah jenis pekerjaan yang bisa dilakukan atau diselesaikan tanpa harus pergi ke tempat kerja atau kantor. Artinya, orang yang menjalani kerja remote dapat bebas memilih tempat kerjanya sendiri, baik itu di rumah, kafe, maupun tempat lainnya. Karena itu, metode kerja ini dinilai mampu memberikan kenyamanan tersendiri bagi karyawan maupun pemberi pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote. Yang pertama ada content writer atau penulis konten, yang kedua ada graphic designer atau perancang grafis, yang ketiga ada programmer, yang keempat ada customer service atau pelayanan pelanggan. Subbahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan remote working. Nah, yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan bagi individu. Kelebihannya sendiri bagi individu yang pertama adalah kurangnya gangguan dari teman kerja. Yang kedua, lebih fleksibel dengan pengorganisasian tugas sehari-hari atau manajemen waktu lebih baik. Yang ketiga, hemat waktu dan biaya perjalanan. Yang keempat, kepuasan kerja lebih tinggi. Dan yang terakhir, keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Lalu, kekurangannya sendiri bagi individu adalah yang pertama, individu menjadi terasa terisolasi. Yang kedua, kurangnya pemisahan antara rumah dan pekerjaan. Yang ketiga, potensi jam kerja yang berlebihan. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan perubahan di perusahaan. Dan kekurangan yang terakhir adalah perasaan takut jika tidak dapat mengelola pekerjaan dengan baik. Lalu, yang selanjutnya adalah bagi perusahaan. Kelebihannya sendiri bagi perusahaan adalah yang pertama, menjaga kelangsungan bisnis selama keadaan darurat. Yang kedua, terkadang produktivitas lebih tinggi. Yang ketiga, jam kerja atau absen yang hilang akibat masalah lalu lintas menjadi berkurang. Yang keempat, penghematan energi, kebutuhan ruang kantor, pemeliharaan, dan rumah tangga. Lalu, kekurangannya sendiri bagi perusahaan adalah kesulitan mempertahankan kontak dan komunikasi yang terbuka dengan karyawan, kesulitan mempertahankan komunikasi yang memadai antara karyawan dengan pelanggan, lalu kemudian delay atau terlambat pada divisi customer service, yang terakhir, risiko cedera jika tempat kerja di rumah tidak ditata dengan tepat. Lalu, yang terakhir adalah bagi masyarakat. Nah, kelebihan bagi masyarakat yang pertama adalah kemacetan lalu lintas menjadi berkurang,
Yang kedua, tingkat polusi yang lebih rendah. Yang ketiga, keamanan lingkungan yang lebih baik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan lebih untuk mengakomodasi pekerja dengan disabilitas. Lalu kekurangannya sendiri bagi masyarakat adalah kemungkinan pengurangan bisnis untuk toko dan restoran di area inti kota. Subbahasan selanjutnya adalah masalah seputar remote working. Yang pertama adalah desain dan pengaturan stasiun kerja berkaitan dengan ergonomis dan lingkungan kerja di rumah. Nah, tidak semua pekerja itu mengetahui bagaimana tempat kerja yang ergonomis, jadi hal ini juga merupakan masalah. Lalu yang kedua adalah penjadwalan dan distribusi kerja. Terkadang rekan-rekan kerja sering sekali menghubungi rekan kerjanya di waktu yang sudah bukan jam kerja lagi, tapi mungkin karena tidak enak atau takut tugasnya menumpuk, makanya hal ini juga menjadi masalah seputar remote working. Lalu yang ketiga adalah masalah siapa yang akan menyediakan kebutuhan kerja seperti kursi, meja, komputer, dan perlengkapan kantor lainnya. Dan yang terakhir adalah masalah pembayaran utilitas seperti air, listrik, pulsa, dan internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak kesehatan remote working bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Yang pertama, ada dampak remote working terhadap kesehatan fisik. Diterapkannya remote working dapat membantu pekerja dalam meningkatkan fleksibilitas kerja. Namun di samping itu, remote working juga cenderung memaksa pekerja untuk mengadaptasi sedentary lifestyle, hilangnya kesempatan untuk beraktivitas fisik, serta meningkatnya screen exposure. Kebiasaan tersebut kemudian dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti yang pertama ada computer vision syndrome akibat terlalu lama terpapar sinar radiasi dari layar gadget. Biasanya gejalanya adalah individu merasakan mata kering dan gatal, nyeri dan sakit pada bagian kepala, hingga mata cepat lelah. Kemudian selanjutnya adalah musculoskeletal disorder seperti carpal tunnel syndrome, low back pain, artritis, dan lain-lain yang dapat terjadi akibat gaya hidup sedentari seperti posisi duduk dalam jangka panjang dan kurangnya aktivitas fisik saat melakukan remote working. Selain itu, remote working juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung akibat pengeluaran energi yang rendah saat duduk atau berbaring dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada dampak remote working terhadap kesehatan mental. Penerapan remote working menyebabkan kurangnya interaksi langsung antara rekan kerja. Hal ini dapat menimbulkan perasaan terisolasi yang kemudian dapat menyebabkan kondisi kecemasan, depresi, serta gangguan tidur pada pekerja. Aspek stres lainnya dari remote working adalah tidak adanya batasan yang jelas antara waktu kerja dengan kehidupan pribadi. Hal ini menyebabkan tantangan dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan dan seringkali mengharuskan pekerja untuk multitasking. Namun, beberapa dampak remote working terhadap kesehatan mental yang telah disebutkan bergantung pada beberapa faktor seperti gender, parental status, kondisi lingkungan rumah, tingkat dukungan organisasi, dan hubungan sosial di luar pekerjaan. Subbab selanjutnya adalah tips remote working. Tips yang pertama yaitu mengatur tempat kerja. Mengatur tempat kerja sedemikian rupa hingga mirip dengan yang ada di kantor, di mana tempat kerja yang di kantor menyediakan meja, kursi, lalu PC atau laptop yang dapat digunakan, serta perangkat pendukung lainnya seperti mouse dan keyboard. Temukan area dengan cukup ruang yang cocok dijadikan tempat kerja dan pastikan tersedianya cahaya dan ventilasi yang cukup serta tidak ada kabel yang berserakan. Lalu periksa apakah peralatan listrik masih aman untuk digunakan. Tetap berhubungan dengan manajer dan rekan-rekan melalui pesan singkat, phone call, ataupun media sosial untuk menginformasikan bahwa keadaan kita aman dan baik. Yang terakhir, hubungi manajer, ahli K3 atau rekan di kantor apabila mengalami masalah kesehatan yang berhubungan dengan ergonomi ataupun masalah kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya ada tips duduk selama remote working yang dikeluarkan oleh Imperial College London yang dapat teman-teman praktekkan di rumah. Tips yang kedua yaitu kesejahteraan pekerja selama remote working. Pekerja dapat melakukan micro break selama 2 hingga 3 menit setiap 20 menit. Contohnya dengan menerapkan teknik triple 20,
di mana setiap 20 menit yang pekerja habiskan untuk melihat layar laptop, pekerja dapat beristirahat dengan melihat benda atau objek lain yang berjarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Pekerja juga dapat beristirahat selama 5 menit setiap jamnya yang dapat diisi dengan melakukan kegiatan seperti membuat minum. Pekerja juga dapat melakukan latihan atau peregangan yang sederhana, contohnya melakukan peregangan pada punggung. Pekerja juga harus tetap terhidrasi dan minum air putih yang cukup, yaitu 8 gelas atau setara dengan 2 liter per hari. Pekerja juga harus terus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan harus tetap terhubung dan bersosialisasi dengan keluarga, teman, rekan kerja, ataupun lingkungan sekitar.